Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin. Amma ba'du. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam program Oase Zakat TV. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah kita akan berbicara seputar orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim ada sejumlah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berdasarkan warna kulitnya, bukan berdasarkan bahasanya, apalagi karena status sosialnya, tidak, tapi berdasarkan amal perbuatannya. Kita tahu dalam hadis Nabi Muhammad SAW dinyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ma ghairi suwarikum. Allah tidak melihat rupamu, Allah juga tidak melihat ajsamikum, jasad-jasad kamu, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat hati dan perbuatan kita. Menjadi orang yang dicintai oleh Allah menjadi sangat penting, karena jangankan orang yang dicintai oleh Allah, kita dicintai oleh orang tua sendiri saja sudah mendapatkan banyak fasilitas, mendapatkan banyak keuntungan, apalagi kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang yang disenangi masyarakat, kita mendapatkan nikmat, apalagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada sejumlah ayat, pada sejumlah surat Allah menyatakan kesenangannya pada beberapa kelompok orang. Pertama, pada surah Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah engkau semua, kalian semua wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah senang kepada orang yang berbuat baik. Berbuat baik disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik ini kaitannya dengan akhlak. Ada 3 ajaran Islam. Pertama namanya akidah atau keimanan. Yang kedua adalah syariat atau ajaran. Yang ketiga adalah akhlak atau ihsan. Nah, ada orang yang imannya benar, syariatnya jalan, dia sholat, dia puasa, jalan, tapi akhlaknya buruk, Allah kurang senang. Imannya benar, Allah Tuhannya, Nabinya Muhammad, dia sholat, syariatnya jalan, tapi akhlaknya buruk, kata-kata yang dikeluarkan kotor, nyakitin orang, kebijakan-kebijakannya tidak mengenakkan orang, Allah tidak senang. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu yang pertama. Memang di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ini dinyatakan bahwa yang dimaksud adalah al-muhsinin dalam konteks ini adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas.
yaitu orang-orang yang mau berinfak, mau mengeluarkan hartanya, berinfak dengan pikirannya, berinfak dengan tenaganya, fis-sarra'i wad-dharra, pada saat dia kaya, pada saat dia punya uang, pada saat dia berjaya, punya kekuasaan, berinfak, wad-dharra, maupun dalam keadaan susah. Kalau orang berinfak saat kaya, wajar. Berinfak ketika sedang memegang kekuasaan, harus. Tapi berinfak di saat kita sedang susah, itu bagus, excellent. Innallaha yuhibbul muhsinin. Di samping berinfak, al-muhsinin ini dinyatakan oleh Allah wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu mengendalikan emosinya, orang yang mampu untuk marah-marah, mampu untuk berbuat kasar, tapi dia kendalikan. Itu al-muhsinin. Kita ini misalnya bos, misalnya, atau seorang suami, atau seorang ibu kepada anaknya, kepada bawahannya, kepada siapapun di sekitar kita. Orang lain berbuat salah kepada kita, kita mampu untuk berbuat, bertindak, menggunakan power yang Allah titipkan kepada kita, tapi kita kendalikan, kita maafkan orang itu. Subhanallah, ini adalah perbuatan excellent di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang kepada orang ini. Wal afina 'anin nas, masya Allah, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, menjadi orang pemaaf, memaafkan. Orang salah kepada kita, kita maafkan. Apa susahnya memaafkan orang? Apa? Ada orang kalau lihat masalah dipermasalahkan. Ada. Tapi kalau mau bagus, ada masalah diselesaikan, cari solusinya, orang yang bersalah dimaafkan. Apa susahnya? Siapa di antara kita yang tidak pernah bersalah? Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua manusia, semua anak cucu Adam itu sangat berpotensi untuk bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, indikasinya antara lain senang berinfak, bersedekah kepada orang lain, kemudian mengendalikan emosinya, dan memaafkan orang lain. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, masih dalam pembicaraan seputar orang-orang yang disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Setelah al-muhsinun, orang-orang yang berbuat baik, dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih secara batin maupun lahirnya. Bersih lahir harus. An-nadhafatu minal iman. Orang yang senang bebersih itu termasuk perbuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bersih secara batin itu menjadi keharusan.
menjadi kewajiban. Di dalam Al-Quranul Karim dinyatakan pada surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi surat 2 ayat 222 Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang-orang yang bertaubat dan Allah senang kepada orang-orang yang bersuci. Yang kita bahas adalah kaitannya dengan orang yang bersuci. Suci lahir, suci batin. Mungkin kita ada sedikit-sedikit penyakit di dalam diri kita. Kita punya sedikit kemunafikan. Sekali-kali kita bohong. Kadang-kadang amanah tidak ditunaikan. Kadang-kadang kita berkata dusta. Itu berarti kita punya penyakit batin. Tapi kalau kita perangi, kita obati pelan-pelan. Kita sucikan dengan cara mengendalikan diri untuk tidak berbuat salah dan memperbanyak aktivitas di dalam kebaikan. Itu berarti kita sudah berupaya untuk mensucikan diri kita. Allah senang kepada orang-orang yang suci. Maka disinilah kemudian ulama menganjurkan kalau bisa kita ini tidak putus hadas. Kalau bisa. Artinya apa? Selalu kita dalam keadaan berwudu. Karena wudu itu menghapus dosa-dosa. Kenapa dalam ajaran wudu muka kita yang dibasuh? Kenapa? Kenapa dalam ajaran wudu kok tangan yang dibasuh? Kenapa? Karena di dalam muka kita, pada muka kita terdapat indera-indera yang sering sekali berbuat dosa. Mata terutama sering berbuat dosa. Telinga terutama, lidah apalagi, ada di muka semua. Allah sayang kepada kita. Allah ingin dosa-dosanya hilang dengan air wudu. Dosa-dosa kecil yang sering kita gunakan akan sering terhapus bersama lepasnya air wudu dari wajah kita. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, Allah senang kepada orang-orang yang suci. Menjaga kesucian diri. Jangan melemparkan diri ke lembah dosa, perjudian, na'udzubillah, perzinahan, na'udzubillah, pencurian juga, na'udzubillah. Menjaga diri. Jangan mentang-mentang kita berkuasa, kita berbuat seenaknya. Jangan mentang-mentang kita punya kekayaan, punya sesuatu, toh setiap sesuatu yang kita punya akan habis pada waktunya. Allah senang kepada orang yang bersih. Yang kita makan harus kita jaga kesuciannya, harus benar-benar baik dan halal. Kita belajar dari lebah. Karena Rasulullah mengibaratkan pribadi muslim itu seperti lebah. Lebah itu memiliki 5 keutamaan. Antara lain, pertama, lebah yang dihisap selalu saripati bunga. Yang dikeluarkan selalu madu. Di mana dahan dihinggap tidak ada dahan yang patah. Di mana lebah hinggap tidak ada dahan yang patah. Yang dihisap selalu saripati bunga, yang dimakan, yang dikonsumsi selalu yang baik-baik. Baik dan halal. Yang dikeluarkan selalu madu. Kata-katanya, perbuatannya selalu mengandung manfaat bagi orang lain. Yang dimanapun dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Pantang bagi seorang muslim untuk berbuat keonaran, apalagi bikin keributan, merekayasa. Allah Maha melihat itu semua. Allah Maha mencatat itu semua. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah. Kemudian lebah, salah satu kelebihannya, jangan coba-coba diganggu. Orang beriman
jangan coba-coba diganggu. Orang Islam kalau agamanya diganggu, kemanapun orang itu lari, insya Allah akan dikejarnya. Itulah lebah. Nah, yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Senang kepada orang-orang yang bersuci. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang-orang yang bertakwa. Takwa itu pembahasannya sangat luas. Tapi secara singkat, yang disebut takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap perintah Allah, Rasulullah mengajarkan fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah semampumu. Dalam salat, saking pentingnya masalah salat, tidak bisa kita salat berdiri, duduk boleh. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, ya sambil berbaring sambil salat dengan isyarat. Itulah takwa. Itu pun ada tata caranya. Kemudian kalau dengan kemaksiatan, Masya Allah, terhadap keburukan, terhadap larangan Allah, maka kata Nabi, harus kita kekeh untuk menghindarinya. Sekuat tenaga kita harus menghindari larangan Allah itu. Inilah bedanya antara kebaikan dengan keburukan. Kalau kebaikan kita silahkan jalankan semampu kita, tapi kalau keburukan kita harus berjuang untuk menjauhinya. Karena kalau sudah moral kita hancur, akhlak kita hancur, sudah celaka kita. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, maka Allah senang kepada orang yang bertakwa. Definisi takwa antara lain adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembicaraan ini akan dilanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, masih dalam pembicaraan seputar orang-orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang antara lain adalah orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 76, Allah menyatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Allah senang kepada orang-orang yang bertakwa. Pada permulaan surah Al-Baqarah, Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sana dijelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu kriterianya pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada yang gaib. Allah itu gaib. Gak usah terlalu pusing kita mikirin Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Fa innakum la taqdiruna qadrah, kata Nabi. Kamu fikirin saja makhluk Allah, kamu gak usah mikirin Allah. Kenapa kalian tidak akan mampu?
Jangankan Allah, mikirin hantu saja kita nggak mampu. Mau di-shoot pakai kamera gimana, yang namanya hantu nggak bisa. Hantu-hantu yang ada di film itu orang biasa yang pura-pura jadi hantu. Itu bukan Tuhan, tapi hantu. Hantu gaib, jin makhluk gaib, malaikat makhluk gaib. Itu makhluk sama dengan kita, cuma gaib. Dan kita belum sampai ke sana. Setiap orang mati. Setiap orang mati. Seperti apa mati? Nggak ada yang tahu. Tapi kita pasti mati. Lah, mati ini makhluk ciptaan Allah. Suatu saat nanti di akhirat, kematian itu akan dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dinyatakan dalam sebuah hadis, ketika surga, ahli surga sudah di sana semua, ahli neraka di sana semua, kemudian Allah datangkan makhluk bernama kematian, disembelih di antara surga dan neraka. Sehingga ahli neraka hidup selamanya, ahli surga hidup selamanya. Yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, serta berinfak, bersedekah, berzakat, dan sebagainya. Itu antara lain orang-orang yang bertakwa. Serta beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Taurat yang asli, beriman kepada Zabur yang asli, beriman kepada Injil yang asli. Artinya mengimani bahwa ada Allah dulu pernah menurunkan kitab namanya Taurat, Zabur, Injil. Meskipun sekarang banyak ditahrif, dimodifikasi dan dirubah. Hanya Al-Quran yang terjaga hingga sekarang keasliannya. Kemudian orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertaubat. Masya Allah. Di antaranya dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 222 yang tadi sudah dibacakan, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang kepada orang yang bertaubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak pernah bersalah? Pasti bersalah. Kalau kita mau menghilangkan kesalahan kita, mau menghapus dosa-dosa kita, caranya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, sudah mendapat jaminan surga, terjaga dari perbuatan dosa, masih beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua, beristighfar dan bertaubat. Dalam sebuah hadis dinyatakan Rasulullah beristighfar dan bertaubat setiap hari sedikitnya 70. Bahkan riwayat yang lain menyatakan 100. Rasulullah maksum, terjaga dari perbuatan dosa, dijamin masuk surga, dan masih saja beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Nabi Muhammad sering berbuat dosa, tidak maksum, sering berbuat dosa, bahkan kadang-kadang kita jarang-jarang kita beristighfar. Malas-malesan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bukankah Allah menyatakan Allah senang terhadap orang-orang yang bertaubat? Taubat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita selama nafas masih belum sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama
nafas belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah nafas di tenggorokan, tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Gak ada gunanya. Di akhirat kalau ya tergantung. Kalau amal soleh kita lebih banyak, insya Allah kita beruntung. Amal buruk kita lebih banyak, ya sesuai judulnya, yaitu kita tidak akan beruntung. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, orang-orang yang disenangi oleh Allah adalah orang yang bertaubat. Terakhir, meskipun juga masih ada orang-orang yang lain yang juga disenangi oleh Allah, Allah senang kepada orang yang bersabar. Dalam surah Ali Imran, Allah menyatakan, wallahu yuhibbus sabirin. Allah senang kepada orang-orang yang sabar. Bersabar dalam arti mengendalikan emosi, meraih prestasi. Bersabar terhadap apa? Bersabar terhadap keberaniannya, kesiapannya untuk menjalankan semua perintah Allah. Bersabar terhadap apa? Bersabar dari atau terhadap menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dari menjalankan larangan Allah, bersabar. Jadi kalau terhadap perintah dijalankan dengan sabar, larangan Allah dijauhi juga dengan sabar. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman pasti diuji. Gak ada orang-orang beriman enak-enakan, gak ada. Gak ada. Setiap kita pasti diuji. Sama dengan anak sekolah. Masa enak-enakan terus tiba-tiba dapat gelar master, dapat gelar doktor? Gak ada. Harus berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berjuang dahulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Di dunia kalau mau naik kelas selaku orang beriman, harus tahan uji. Semakin tinggi posisi kita, semakin besar, semakin kencang tiupan angin. Layang-layang akan naik kalau berani menentang angin, menentang arus. Inilah saja yang dapat kita bicarakan, antara lain orang-orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada program Oase berikutnya. Saya Ahmad Hadi Yasin untuk Zakat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.